Pemirsa, pelaku pencurian kendaraan roda 2 di Lamongan, Jawa Timur dilarikan ke rumah sakit. Pelaku babak belur usai dikeroyok warga lantaran kepergok hendak membawa kabur motor milik warga. Video pelaku pencurian kendaraan roda 2 dihakimi oleh warga viral di media sosial. Dalam video amatir ini, pelaku sudah tidak berkutik dan terikat. Namun warga geram dengan pelaku sehingga pelaku menjadi bulan-bulanan warga. Pelaku diketahui bernama Gideon. Ditangkap warga usai kedapatan hendak membawa kabur motor milik seorang warga desa Daliwangun, Kecamatan Sugio yang terparkir di depan balai desa setempat. Mengambil sepeda motor di depan balai desa Daliwangun. Terus setelah itu? Dan dikejar oleh masyarakat, ketangkep di desa Moronyambu, Kembang Bau. Tersangka ini sempat dimasa di Kembang Bau dan ya? Ya. Kemudian diamankan oleh anggota bahwa Polres Kembang Bau kemudian dirujuk ke rumah sakit Moronyambu. Beruntung, korban yang memergoki aksi pelaku langsung berteriak maling, sehingga warga langsung mengejar pelaku dan menggagalkan upaya pencurian. Pelaku mengalami luka parah di wajah dan kepala hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan motor milik korban sebagai barang bukti. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Kakak beradik ditemukan tewas di dalam rumahnya di Dusun Rantau Tipu, Kabupaten Bungo, Jambi. Keduanya diduga saling tusuk setelah sempat bertengkar. Warga Dusun Rantau Tipu, Kabupaten Bungo, Jambi melaporkan penemuan mayat kakak beradik ini ke Polsek Limbur, Lubuk Mengkuang. Menurut warga, kakak beradik ini tewas karena saling tikam. Menurut keterangan saksi, kakak beradik Fehusi dan Totonavo asal Nia, Sumatera Utara sempat terlibat cekcok. Kejadian berawal saat Totonavo mengambil pisau dapur dan menikam Fehusi hingga tewas. Kemudian Totonavo mengejar keponakan dan adiknya, namun keduanya berhasil menangkis tusukan Totonavo. Kemudian rekan Totonavo, Zulkifli, yang juga menjadi sasaran amukan, berhasil merebut pisau dari tangan Totonavo. Zulkifli kemudian menusukkan pisau ke dada Totonavo hingga tewas. Sementara saat ini Zulkifli dalam keadaan kritis karena terluka parah di bagian tangan saat berebut pisau dari Totonavo. Informasi dari salah satu korbannya masih kritis karena bisa memberikan keterangan secara tuntas. Ada beberapa orang yang di sekitar TKP yang saat itu ada. Ya, kita akan segera melakukan pemeriksaan sehingga membuat terang peristiwa hukum apa yang terjadi di lokasi tersebut. Saat ini jajaran Satreskrim Polres Bungo masih mendalami dan memeriksa para saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Di Kabupaten Bungo, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, polisi menetapkan 5 taruna Politeknik Ilmu Pelayaran atau PIP Semarang sebagai tersangka penganiayaan juniornya hingga tewas. Aksi penganiayaan tersebut diakui pelaku sebagai bagian dari tradisi yang biasa dilakukan di kampus mereka. Polrestabes Semarang berhasil mengungkap kasus kematian seorang taruna Politeknik Ilmu Pelayaran PIP Semarang, Zidan Muhammad Faza. Korban diduga meninggal akibat dianiaya 5 taruna seniornya. Kelima pelaku penganiayaan korban yaitu Cesar Ricardo, Haris Rianto, Budi Darmawan, Albert Jonathan, dan Andre Asparila. Para pelaku yang rencananya akan diwisuda pada Sabtu besok ini sempat mengelabui petugas dengan memberikan keterangan palsu. Namun dari keterangan saksi lainnya yang juga jadi korban, diketahui bahwa korban dan 14 teman satu angkatan lainnya sempat diundang pelaku ke salah satu mes di Semarang dan dianiaya. Diduga karena tak kuat menerima pukulan, korban Zidan Muhammad Faza meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Para pelaku ini mengumpulkan para juniornya kurang lebih 15 orang untuk dilakukan semacam pembinaan tradisi senior terhadap junior. Pembinaan yang dilakukan adalah kekerasan. Para junior kemudian dilakukan pemukulan ke arah badan yang dilakukan oleh para tersangka.
Sehingga dari 15 orang tersebut yang kemudian sudah diminta keterangan secara keseluruhan oleh Polres Tabes, itu mengakibatkan salah satu dari mereka meninggal dunia. Salah satu tersangka mengaku bahwa aksi pemukulan mahasiswa senior terhadap mahasiswa junior dilakukan sebagai tradisi mahasiswa Ilmu Pelayaran Semarang. Tradisi. Nah, kalau tradisi berarti udah sering kali dong diundang di luar kampus. Ya, berarti pola pembinaan junior senior itu bisa dilakukan di luar kampus dengan mengundang ke kontrakan atau mes tempat para senior bertempat tinggal, begitu? Oke, gitu. Proses pembinaannya dengan tanpa alat. Akibat perbuatannya, kelima taruna yang sebentar lagi akan diwisuda ini harus meringkuk di sel tahanan. Mereka dijerat pasal 170 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sebelumnya, Zidan Muhammad Faza dinyatakan tewas usai dibawa ke Rumah Sakit Trumani, Semarang, Senin lalu. Korban sempat dipukuli seniornya setelah terjadi senggolan sepeda motor. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, tim iNews melaporkan. Pemirsa, tim Densus 88 anti teror menangkap 3 terduga teroris di Bekasi, Jawa Barat dan Grogol, Jakarta Barat. Ketiga terduga teroris tersebut terindikasi yang sebagai anggota jaringan Jamaah Islamiyah. Tim Densus 88 anti teror menggerebek 2 rumah di Kompleks Seroja, Bekasi, Jawa Barat pada Jumat pagi. Dari tempat ini, tim Densus menangkap 2 terduga teroris. Masing-masing ME di Jalan Duet dan S di Jalan Bangun 11. Keduanya diketahui sebagai guru ngaji. Tim Densus juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya spanduk, kotak kecil, dan telepon genggam dari rumah kedua terduga teroris. Kedua terduga teroris yang ditangkap dikenal sebagai warga yang baik dan aktif bersosialisasi. Keseharian beliau ini luar biasa, subhanallah. Yang bersangkutan sosialnya tinggi dan kegiatan dakwahnya itu agamanya ini cukup bagus, alhamdulillah. Sementara itu di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, tim Densus 88 juga menangkap 1 terduga teroris berinisial AH. Penangkapan tersebut membuat warga di kawasan padat penduduk ini terkejut dan kebingungan. Sebab AH dikenal sebagai pribadi yang baik dan aktivitasnya tidak mencurigakan sebagai terduga teroris. Komunikasi biasa aja, baik-baik kayak kita sama tetangga, saling sapa, tegur menegur. Saya terbuka ya keluarganya untuk ini? Terbuka. Hingga saat ini, polisi belum memberikan keterangan terkait penangkapan 3 terduga teroris di Bekasi dan Grogol, Jakarta yang terindikasi sebagai anggota jaringan Jamaah Islamiyah. Dari Bekasi dan Jakarta, Rahmat Hidayat, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Polisi sebutkan ada tindak pidana dalam kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda, tetaplah di iNews Malam.